warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mohon ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Doa mulai. Biasa, mohon satu temennya maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu nasional Berkibarlah Benderaku. Mari kawan-kawan kita berdiri. Semua kita nyanyi bersama. Hari ini kita mau belajar mengenai melanjutkan tema 4 yang kemarin peredaran darahku sehat, subtema 1 ya. Kemarin itu bahasa Indonesianya kita sudah belajar tentang pantun. Apa saja kemarin? Artinya pantun.
tujuan kita belajar hari ini? Tujuan kita belajar hari ini adalah agar kalian itu bisa menyimpulkan makna hak kewajiban yang ada di rumah. Setelah itu kalian akan melaksanakan contoh pengambilan keputusan yang dilakukan di rumah. Setelah itu kalian bahasa Indonesia akan memerinci perbedaan jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Yang terakhir kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Ya. Itu ada materi pembelajaran hari ini. Mohon diperhatikan, tapi sebelum itu Ibu ada bahan ajar yang bisa kalian amati dan perhatikan sambil melihat video yang Ibu tampilkan. Mohon diamati dan diperhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terlihat? Ya. Kita perhatikan sambil dilihat bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum kita mulai belajar, kita siap basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan bersama-sama sambil dilihat bahan ajarnya. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Kita akan bahas dulu pengertian dari hak dan kewajiban. Mohon diperhatikan. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Biasanya, hak diperoleh setelah kita Perhatikan baik-baik agar nanti bisa mengisi LKPD yang sudah Ibu siapkan. segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Hak dan kewajiban biasanya diperoleh dan dilaksanakan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dapati, dipahami. Hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Sekarang kita akan bahas contoh hak anak di rumah. Apa saja yang bisa kita terima atau kita dapatkan ketika di rumah? Yang pertama, mendapatkan kasih sayang. Karena ayah dan ibu memberikan kasih sayangnya untuk anak-anaknya. Itu hak kita Yang kalau di kedua, rumah. memperoleh makanan. Ayah dan ibu memberikan makanan yang sehat dan Jangan bergizi terbalik ya antara hak dan kewajibannya. Yang ketiga, memperoleh kesehatan. Ketika kita sakit, pasti akan dirawat oleh ayah dan ibu. Kadang kita juga dibawa ke dokter untuk berobat. Yang keempat, memperoleh pendidikan. Ayah dan ibu pasti memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Contohnya diajari saat di rumah, kemudian disekolahkan dan dilengkapi segala keperluan sekolahnya. Yang kelima, didengarkan pendapatnya. Yaitu hak-hak kita kalau di rumah. Yang keenam, diberi waktu untuk bermain. Bermain bersama ayah ibu, kakak adik, dan juga teman-teman. Sekarang contoh hak anak di sekolah. Apa saja yang bisa kita terima ketika di sekolah? Kalau di sekolah itu Yang pertama, mendapatkan pelajaran. Bapak Ibu guru akan memberikan materi pelajaran dan menerangkan pada siswanya. perhatikan nanti untuk kewajibannya. Yang kedua, bertanya pada guru.
Ketika ada materi yang kurang bisa dipahami, murid bisa bertanya pada guru. Kalian selama di sekolah. Yang ketiga, belajar dengan tenang. Tentunya kita butuh ketenangan saat belajar di kelas agar materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru bisa kita terima dengan baik. Yang keempat, menyampaikan pendapat. Ketika sedang belajar atau bermusyawarah, kita berhak untuk menyampaikan pendapat kita. Yang kelima, mendapatkan nilai. Setelah melaksanakan ulangan, kita berhak untuk mendapatkan nilai. Yang keenam, meminjam buku di perpustakaan. Kita berhak untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Salah satunya adalah perpustakaan. Yang ketujuh, kita berhak untuk bermain saat istirahat. Nah teman-teman, itu tadi hak anak di rumah dan di sekolah. Apa saja manfaat jika anak terpenuhi dengan baik? Di antaranya adalah tentunya anak menjadi bahagia. Yang kedua, anak akan tumbuh dengan sehat. Kemudian anak akan menjadi cerdas dan terampil. Teman-teman, itu tadi contoh hak anak di rumah dan di sekolah serta manfaatnya. Sekarang kita akan belajar tentang contoh kewajiban anak di rumah. Apa saja yang harus kita lakukan ketika di rumah? Yang pertama, bangun tidur tepat waktu. Sebagai anak yang soleh dan soleha, usahakan untuk selalu bangun pagi. Kemudian merapikan tempat tidur, melaksanakan sholat subuh, kemudian mandi dan sarapan, serta semangat untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, menghormati kewajiban kalian jika di rumah. Dan itu juga menyayangi kakak dan adik. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Sebagai anak yang baik, kita harus mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Karena kasih segala nasihat orang tua itu untuk kebaikan kita. Yang keempat, membantu orang tua. Kita berusaha untuk membantu orang tua sebisa dan semampu kita. Misalnya merapikan kamar, menyapu, mencuci piring, dan lain-lain. Sesuai dengan kemampuan kita. Yang kelima, belajar setiap hari. Karena kita sebagai belajar, jadi kita di rumah belajar setiap hari. Ingat kewajibannya di rumah makan ya. Tugas dari sekolah. Yang keenam, izin jika mau keluar rumah. Jika mau keluar rumah itu juga salah satu kewajiban kalian di rumah. Yang ketujuh, menjaga kebersihan rumah. Contohnya, menggunakan air rumahnya dan Itu kewajiban juga ya, membersihkan rumah. Kemudian contoh kewajiban. Ya, itu video pembelajaran kita yang muatan PPKN tentang hak dan kewajiban kita selama di rumah. Sekarang perhatikan, kita saksikan lagi video yang kedua tentang muatan bahasa Indonesia. Mohon diperhatikan, diamati bahan ajarnya. Ya,
Hai adik-adik yang baik dan pintar. Kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 5 SD, tema 4, subtema 1, mengenai jenis pantun berdasarkan jenis usia. Sebelum kita belajar jenis pantun berdasarkan usia, apakah adik-adik mengetahui pengertian dari pantun? Ya, pantun adalah salah satu seni merangkai kata yang berguna untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Sekarang kita akan belajar tentang jenis pantun berdasarkan usia. Jenis pantun berdasarkan usia terbagi atas 3 jenis. 1. Pantun anak-anak. 2. Pantun orang muda. Dan 3. Pantun orang tua. Pantun anak-anak adalah pantun yang berisikan 2 hal, yaitu tentang pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka berenang. Kita berisikan nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi seperti luhur. Yuk kita lihat contoh pantun anak-anak. Hari Minggu pergi berenang. Kolamnya ada di taman. Hatiku ini sungguh senang bisa bermain bersama teman. Mari kita lihat contoh kedua. Pulang sekolah mengulang pelajaran. Setelah itu tidur siang. Ayo teman-teman main kejar-kejaran. Badan sehat, hati pun riang. Selanjutnya, jenis pantun berdasarkan usia adalah pantun orang muda. Pantun orang muda adalah pantun berisikan tentang kehidupan masa muda, berkaitan dengan perkenalan dengan seseorang, perasaan kasih sayang, dan perjuangan meraih cita-cita. Mari kita lihat contohnya. Bunga mawar diikat pita, tertusuk duri tidaklah terasa. Ayo kawan, raih cita-cita agar dapat membangun bangsa. Itu contoh pantun orang muda. Mari kita lihat contoh kedua. Marina bermain harpa. Harpa diketik, suaranya merdu. Sudah lama tak bertegur sapa, membuat hati ini menjadi rindu. Dan kalau orang muda itu memang perasaan. Jenis ketiga, pantun berdasarkan usia adalah pantun orang tua. Pantun orang tua adalah pantun berisikan tentang nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Juga berisikan atau bermaknakan nasihat mengenai
kehidupan, budaya, pendidikan, dan agama. Yuk kita lihat contohnya. Contoh mantu orang tua. Burung beo, burung kakak tua. Suaranya menghibur hati. Patuhilah nasihat orang tua, agar jadi anak berbakti. Contoh kedua. Beli penggaris segitiga siku. Penggaris dipakai mengukur lilin. Nasihat ini untuk anakku. Rajinlah belajar dengan disiplin. Ya, itu contoh pantun orang tua. Itulah tadi pengertian dan contoh. Ya, itulah materi kita pada hari ini. Yang pertama ada muatan apa? PP. Yang kedua bahasa Indonesia. Yang kesukaan tadi tentang apa? Dan kewajiban sebagai anak di rumah. Ada pelajaran mengenai hak kewajiban sebagai anak di rumah. Kalau hak tadi yang apa? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau dapatkan. Segala sesuatu yang kita terima ataupun dapatkan. Ingat, hak itu yang kita terima. Kalau yang kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau kerjakan. Jadi kalau hak itu kita terima, kewajibannya yang kita laksanakan ataupun kerjakan. Jadi kalau mau dapat hak, lakukan dulu kewajiban kalian di rumah. Itu pengertian hak kewajiban. Terus contoh hak anak di rumah apa saja? Mendapat kasih sayang. Mendapat kasih sayang, itu sudah jelas hakmu sebagai anak. Kasih sayang dari siapa? Orang tua. Yang kedua apa lagi? Memperoleh makanan. Memperoleh makanan. Karena memperoleh makan itu salah satu kebutuhan pokok sebagai manusia. Terus apa lagi? Memperoleh kesehatan. Memperoleh kesehatan. Jadi misalnya sakit, kalian punya hak memperoleh kesehatan, yaitu dirawat atau diobatkan oleh orang tua. Terus yang keempat, Memperoleh pendidikan. memperoleh pendidikan. Jadi kalian itu punya hak untuk memperoleh pendidikan dari orang tuanya, yaitu di sekolah, disekolahkan. Makanya dimanfaatkan dengan baik jika sekolah belajar yang benar, ya. Terus apa lagi? Didengarkan pendapatnya. Didengarkan pendapatnya. Jadi kalian juga di rumah punya hak untuk didengar pendapatnya. Jadi walaupun kalian seorang anak, jika kalian pendapatnya itu benar, harus didengarkan oleh orang tua. Terus Diberi waktu bermain. diberi waktu untuk bermain. Namanya juga anak-anak, yang tetap ada waktunya bermain, karena itu memang sudah hakmu, karena kamu memang masih anak-anak. Tapi tetap jangan bermain terus, ada waktunya tertentu. Ya, itu adalah hak-hak sebagai anak di rumah. Contoh yang kewajiban: Bangun tidur. bangun tidur tepat waktu. Ini bangun jam berapa? Terus sholat subuh, habis itu mandi, bantu orang tua. Nanti bangun jam berapa? Jam 5 apa jam 8? Jam 5. Nah, itu bangun tepat waktu. Yang kedua, menghormati, menghargai, dan menyayangi orang tua. Jadi itu kewajiban kamu. Sama orang tua harus menghormati, terus dihargai dan disayangi. Itu kewajibannya. Terus apa lagi? Membantu orang tua. Ya, membantu orang tua. Jadi tugas kalian membantu orang tua semampu
kewajibannya belajar. Jadi sempatkanlah belajar setiap hari walaupun hanya 10 menit sampai setengah jam per hari. Terus apa lagi? Izin jika mau keluar rumah. Izin jika mau keluar rumah. Jadi kalau mau keluar rumah izin dulu dengan orang tua. Agar orang tua tidak khawatir, jadi tahu anaknya pergi kemana. Jadi nggak jadi anak-anak. Terus yang terakhir, Menjaga kebersihan rumah. menjaga kebersihan rumah. Itu juga salah satu kewajiban kita sebagai anak. Sebagai anak itu juga punya kewajiban menjaga kebersihan rumah. Bukan hanya orang tua, sebagai anak juga harus membantu walaupun hanya sebisanya. Itulah hak kewajiban anak di rumah. Dari materi PPKN hak dan kewajiban anak di rumah, ada yang kurang mengerti, ada yang kurang paham, ada yang bertanya, tidak. Terus ada muatan yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sudah kedua kalinya kita membahas pantun. Hanya saja yang kemarin itu hanya pengertian, ciri-ciri dan amanat pantun. Untuk sekarang ini ada jenis pantun berdasarkan usia. Ada berapa tadi jenis pantun berdasarkan usia? 3. Yang pertama Pantun anak-anak. pantun anak-anak. Yang kedua Pantun orang tua. pantun orang muda. Yang ketiga Pantun orang tua. pantun orang tua. Kalau pantun anak-anak seperti apa tadi ciri-cirinya? Tentang pengamalan atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka bermain. Ya, isinya itu pengalaman atau kehidupan masa anak-anak. Isinya tentang bermain biasanya. Itulah pantun anak-anak. Kalau pantun orang muda ciri-cirinya apa? Berisikan tentang kehidupan masa muda. Berisikan tentang kehidupan masa muda. Yang berkaitan dengan berkaitan apa kok malu-malu? Berkaitan dengan perkenalan dengan seorang, perasaan kasih sayang dan perjuangan meraih cita-cita. Ya, berkaitan dengan perkenalan dengan seseorang, perasaan kasih sayang dan perjuangan meraih cita-cita. Kenapa kalian malu? Hah? Ya, itulah pantun orang muda. Terus untuk pantun orang tua, apa itu? Berisikan tentang nasihat atau pesan dari orang tua kepada anak-anaknya. Ya, jadi kalau pantun orang tua itu sudah jelas pasti isinya tentang nasihat atau pesan dari orang tua ke anak. Itulah pantun orang tua. Dari materi yang kedua tentang pantun, jenis-jenis pantun berdasarkan usia, adakah yang ditanyakan? Iya. Sudah paham? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Ya, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan atau sudah mengerti, bahan ajarnya kumpulkan ke ibu. Karena ini berhubungan dengan LKPD. Nanti kalau tidak dikumpulkan, kalian akan mudah mengisinya. Sebelum ibu bagi LKPD, kalian seperti biasa ibu bagi menjadi 2 kelompok. Laki-laki dengan kelompok bintang, perempuan dengan kelompok bulan. Hari ini LKPD kita sedikit berbeda. Mungkin bisa disebut game cepat tangkas. Siapa cepat dan dia yang benar. Ada sebuah karton. Kalau dipegang per kelompok, dibuka dulu yang depan yang PPKN-nya, hak dan kewajiban. Hak dan kewajibannya dibuka, dilihat dulu. Nah, di situ ada kolom-kolom kosong tentang hak dan kewajiban. Ibu punya sebuah kertas dengan tulisan-tulisan tentang hak dan kewajiban. Jadi mohon ditempel
ke dalam kolom yang tepat karena ini sudah Ibu acak. Ibu sudah mengacaknya, jadi mohon ditempelkan di kolom yang tepat. Jika dia termasuk H, masukkanlah ke kolom H. Jika dia masuk ke kewajiban, masukkanlah ke kewajiban. Terus untuk yang belakangnya, itu nanti ada LKPD mengenai pantun. Jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Sama, nanti kalian tempelkan juga contoh pantun berdasarkan usia sesuai dengan kolomnya masing-masing. Dimulai, Ibu beri waktu kalian 10 menit. Siapa yang lebih cepat selesai dan jawabannya benar, Ibu beri hadiah. Ayo, semangat. Kerja sama. Satu motong, satu nempel. Ayo tempelkan. Ayo kerjasamanya. Kerjakan secara bersama-sama. Siapa yang cepat dan dia jawabannya benar dapat hadiah dari Ibu. Ingat, jangan terbalik antara hak dan kewajiban. Ayo ingat. Tempel pinggir-pinggirnya saja biar lebih cepat. Yang penting dia menempel. Ayo. Selain cepat juga harus tepat. Seperti gamenya, cepat, tepat, tangkas. Ayo. Di kertasnya, iya, poncot-poncotnya saja biar cepat. Ya, bantu kamu bisa ke depan sini, Ki. Gak apa-apa, Ki. Ayo, Ki. Cepat. Ayo, siapa yang lebih cepat? Dibagi tugas. Kalau ada yang memotong, ada yang menempel. Tapi ingat, tetap harus hati-hati. Jangan sampai terbalik. Ayo, yang mana hak, yang mana kewajiban. Jangan terbalik. Ayo, selain benar juga harus cepat. Ayo. Ayo, kelompok bintang, kelompok bulan, ayo. Kelompok bintang sudah mau dapat 3. Ayo kelompok bulan. Jangan mau kalah. Lebih cepat lagi. Tapi tetap harus ingat jawabannya. Jangan salah ya, jangan terbalik. Ayo, dipasin dengan kolomnya. Kurang ke bawah dikit ini. Nah, ya. Ayo cepat. Kerjasamanya. Gak urutan gak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak berurutan. Yang penting jawabannya
Ayo. Lupa, Kelvin. Awas. Kalau yang diperoleh itu hak, kalau dikerjakan kewajiban. Ingat kuncinya. Kalau dia dilakukan, dikerjakan, dia kewajiban. Tapi kalau dia diperoleh, diterima, itu adalah hak. Ayo. Jangan terlalu banyak, nanti nggak cukup. Nanti kamu nggak cukup, masih ada satu lagi di belakang. Ayo, siapakah yang lebih cepat dan dia yang tepat? Awas terbalik. Jika ragu, tanyakan dengan temannya. Ayo, awas, kamu salah nanti, ingat. Ayo, tadi kan udah kita lihat tuh bahan ajarnya, videonya, dan ini LKPD hanya sesuai dengan bahan ajar dan video tadi. Jadi kalau yang sudah mengamati, mendengarkan dengan benar, pasti bisa mengisinya. Awas, terbalik ya, hati-hati ya. Ayo. Kelompok bulan sudah mau selesai, cepat kelompok bintang. Dilem, ayo. Awas, hati-hati. Enggak. Ibu hanya mengingatkan awas, hati-hati. Kolomnya sisa satu ya. Kurang satu ya kolomnya. Udah ditempel agak bertumpuk, gak apa-apa, yang penting tulisannya terlihat. Awas, 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 awas. Kolomnya kurang satu sepertinya, gak apa-apa, nanti dirapetin, ditindihkan, gak apa-apa, yang penting tulisannya terlihat. Ayo cepat, kelompok bulan sudah mau selesai. Ayo, gak apa-apa, yang penting tulisannya terlihat. Awas, hati-hati. Ayo dibikin bersama. Ayo. Enggak, jumlahnya memang enggak sama, lebih banyak satu. Awas, nanti jika ada yang salah mengurangi nilai. Jika ada yang salah mengurangi nilai kalian. Awas. Ayo. Kelompok bulan masih berpusing-pusing ria. Ayo untuk kelompok bintang, kesempatan kalian. Ditanyakan dengan temannya jika ragu. Sudah selesai LKPD yang pertama? Ya. Awas apa? Dibenerin dulu itu, lepas itu. Ingat tadi ada kata kuncinya. Ingat. Jika pantun anak-anak tadi apa, dia berisi apa? Ingat. Kalau orang muda tadi seperti apa dan orang tua seperti apa? Ya, dari sini. Benar apa enggak jawabannya?
tempatnya. Ya, seperti itu nggak apa-apa. Lebih rapi ini sepertinya yang cowok-cowok ini. Ayo, kamu jangan melamun. Kesempatan kok malah melamun ya. Ayo, untuk kelompok bulan sudah ke LKPD kedua. Digunting atasnya, jangan tertusuk tulisan yang atas itu. Pakai gunting ya. Ayo, kamu jangan melamun, Fit. Kenapa kamu melamun? Dibikin bersama, jangan sampai terbalik. Awas, yang mana yang hak, yang mana yang kewajiban. Ayo. Ingat, kalau salah mengurangi nilai kalian. Hati-hati. Jika salah mengurangi nilai kalian. Ya, ayo kelompok bintang. Langsung ditempel saja, nggak apa-apa, nggak usah dipotong. Ditekuk, kalau misalnya ini langsung ditekuk aja terus dilem. Nah, jadi nggak usah dipotong kelamaan. Nah, ditekuk terus dilem. Awas, jangan terbalik ya antara pantun per pantunnya. Jangan melihat punya lawan. Belum tentu punya lawanmu itu benar. Percaya dengan kelompok masing-masing. Kalau masih ada waktu, lihat dulu sudah benar belum jawabanmu. Ingat, yakin sudah benar apa belum? Dibaca dulu, karena bisa mengurangi nilaimu. Ayo, ayo. Awas, ada yang salah. Awas. Awas, masih ada waktu. Ya nggak tahu ibu apa kewajiban. Tadi kan sudah diperhatikan contohnya. Ayo untuk kelompok bintang. Kelompok bulan masih berpusing ria. Ayo cepat untuk kelompok bintang. Aduh, awas ada yang terbalik ya. Sudah yakin? Ingat, awas. Ayo, awas. Salah satu mengurangi poin kalian. Ingat, selain cepat dia harus tepat. Sudah, Bu? Sudah. Karena selesai bersamaan, coba presentasikan secara bergantian. Kita lihat siapa yang paling banyak benar.
sebenarnya. Itulah yang menjadi pemenang. Untuk yang pertama, kelompok bulan terlebih dahulu. Ayo maju ke depan dua-duanya. Kalian presentasikan hasil kalian. Dan untuk kelompok bintang perhatikan, siapa tahu punya kelompok bulan ada yang salah. Nah, terlihat apa tidak? Nah, ya, geserlah. Ya, mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bulan, izinkan saya kami untuk mempresentasikan Hasil. hasil kerja kelompok kami mengenai hak dan kewajiban. Ya, sekarang yang masuk ke kolom hak dulu. Satu-satu. Yang kelompok bintang perhatikan. Jika memang ada yang salah, ngomong salah. Perhatikan. Segala sesuatu yang harus kita terima atau dapatkan. Benar? Benar. Nah, ya, setelah itu. Memperoleh makanan. Benar? Terus? Mendapatkan kasih sayang. Ya, betul. Terus? Memperoleh pendidikan. Ya, terus? Memperoleh kesehatan. Ya, Diberi waktu bermain. ya. Sudah itu saja kelompok atau kolom yang hak. Cukup. Sekarang untuk yang kewajiban, mohon diperhatikan. Siapa tahu ada yang salah. Segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kerjakan. Apakah benar? Benar. Terus? Mendengarkan nasihat orang tua. Benar? Benar nggak kelompok bintang? Benar. Terus? Belajar setiap hari. Belajar setiap hari. Ya, benar. Terus? Didengarkan pendapatnya. Benar apa salah? Didengarkan pendapatnya. Benar apa salah? Didengarkan pendapatnya itu masuk ke hak atau kewajiban? Yang keras, jangan takut-takut. Masuk ke hak. Kelompok bulan salah satu. Ding dong. Terus? Izin jika mau keluar rumah. Izin jika mau keluar rumah. Benar? Benar. Terus? Membantu orang tua. Ya, benar. Bangun tidur tepat waktu. Benar? Benar. Menjaga kebersihan rumah. Ya. Menghormati, menghargai dan menyayangi orang tua. Ya, benar. Untuk LKPD yang kedua, ingat, kelompok bulan sudah salah satu. Ingat, ayo. Jenis waktu berdasarkan usia. Ya. Waktu anak-anak. Hari Minggu pergi berenang. Kolamnya ada di taman. Hatiku ini sungguh senang bisa bermain bersama teman-teman. Ya, terus. Pulang sekolah mengulang pelajaran. Setelah itu tidur siang. Ayo teman-teman main kejar-kejaran. Badan sehat, hati pun riang. Benar? Benar. Terus. Bantuan orang muda. Bunga mawar diikat-ikat. Tertusuk duri tidak ada rasa. Ayo kawan raih cita-cita agar dapat membangun bangsa. Benar? Ya, terus. Marina bermain harpa. Harpa dipetik suaranya merdu. Sudah lama tak bertemu sapa. Membuat hati ini menjadi rindu. Ya, terus. Untuk yang terakhir, pantun orang tua. Burung beo burung kakak tua. Suaranya menghibur hati. Pakailah nasihat orang tua agar menjadi anak berbakti. Ya, benar semua untuk jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok bulan. Ingat tadi ya, kelompok bulan sudah salah satu. Ayo untuk kelompok bintang silakan maju ke depan. Bergantian dengan kelompok bulan. Ayo kelompok bulan perhatikan. Apakah ada kesalahan di kelompok bintang? Assalamualaikum warahmatullahi
pendapatnya. Ya, benar. Terus? Memperoleh pendidikan. Benar. Memperoleh kesehatan. Benar. Diberi waktu bermain. Ya, benar. Menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah itu masuk ke hak apa kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Kelompok bintang juga salah satu. Jeng dong. Ayo untuk kolom kewajiban. Segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kerjakan. Ya. Terus. Bangun tidur tepat waktu. Benar. Terus. Mendengarkan nasihat orang tua. Benar. Menghormati, menghargai, dan menyayangi orang tua. Benar. Belajar setiap hari. Benar. Membantu orang tua. Benar. Izin jika mau keluar rumah. Benar. Benar. Sekarang KPD yang kedua. Ingat, kelompok bintang juga salah satu. Berharap saja mudah-mudahan ada yang salah lagi ya. Hari Minggu pergi ke Bantu anak-anak ya. Kolamnya ada di taman. Hatiku ini sungguh senang bisa bermain bersama teman-teman. Ya, bagian Kelvin baca Pin. Pulang sekolah mengulang pelajaran. Setelah itu tidur siang. Ayolah teman-teman menjaga main kejar-kejaran, badannya sehat, hati pun besar. Ya, terus. Marilah bermain Harpa. Suaranya merdu. Sudahlah lama tak membuat hati ini menjadi Ya. mawar di pikat kita tertusuk duri tidak terasa. Ayo kawan meraih cita-cita agar dapat membangun bangsa. Ya, benar? Benar. Terus. Yang terakhir bantu orang tua. Beli Penggaris. penggaris. Segitiga siku. Garis pakai mengukur lilin. Nasihat ini untuk
banyak hak dan kewajiban anak di rumah. Kelompok bintang terlebih dahulu. Contoh hak dan kewajiban dulu, hak anak di rumah. Dengan cepat, kalau berhenti sudah kalah. dikasih sayang dan orang Diberi kasih sayang, terus diberi makan. membersihkan rumah. Salah. Baru 2 ya. Untuk kewajiban, Kewajiban menyapu, nyapu. membersihkan kamar, Ya, sekolah, sekolah. mendapat pendidikan. Salah. Jadi 2 untuk nilai hak, 3 untuk kewajiban. Sekarang kelompok bulan. 1, 2, 3 untuk hak. Mendapat kasih Ya, sayang, diberi makan, diberi waktu bermain, mendapatkan pendidikan. mendapatkan pendidikan. 1, 2, 3, dendong. Cuma 4. Sekarang untuk kewajiban, Belajar, membersihkan rumah, belajar, terus menghormati, menyayangi orang tua. 1, 2, 3, dendong. Jadi berapa tadi nilaimu? 5. Kamu? 7. Jadi pemenangnya kelompok bulan. Tepuk tangan. Untuk hadiahnya hari ini snack ya. Untuk kelompok bintang jangan kecil hati. Untuk besok usahakan jadi pemenangnya ya. Ya, itulah LKPD kita hari ini. Adakah yang ditanyakan? Sudah mengerti? Sudah paham antara perbedaan hak kewajiban, jenis-jenis pantun? Sudah. Jika sudah, Ibu ada lembar evaluasi yang bisa kalian kerjakan di rumah ya. Kerjakan secara masing-masing, jangan berkelompok di rumah. Kerjakan di rumah. Bagaimana pelajaran hari ini? senang, Kenapa senang? karena mendapat ilmu. Mendapat ilmu. Terus kita juga belajar sambil bermain. Jadi kita senang hari ini ya. Terus coba kita simpulkan secara bersama-sama. Pelajaran kita hari ini tentang apa? Ada kewajiban, Ada kewajiban anak di rumah, terus pantun, pantun, jenis-jenis pantun ya berdasar usia. Kalau hak tadi apa artinya? mendapat pendidikan. Itu contohnya artinya Segala sesuatu yang kita dapatkan atau terima. segala sesuatu yang kita dapatkan atau terima. Untuk kewajiban, segala sesuatu yang harus kita kerjakan. segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Terus tadi kalau untuk jenis-jenis pantun berdasarkan usia ada berapa? 3. Ada 3. Apa saja? Pantun anak-anak, pantun orang muda, pantun orang tua. Cirinya kalau untuk pantun anak-anak berisi kehidupan anak-anak yang berisi kegembiraan atau kebahagiaan. Kalau pantun orang muda, kenapa ketawa sulis ayo? Kenapa? Apa pantun orang muda cirinya? Berisi apa? Perkenalan, rasa kasih sayang. Ya, untuk pantun orang tua, nasihat dari Orang tua kepada anaknya ya. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Mohon ketuanya disiapkan teman-temannya dan kita berdoa sebelum pulang. Disiapkan. Ya berat
jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu belajar di rumah. Ya, terima kasih banyak. Hati ya. Yang salam. Waalaikumsalam.